Baik. Silakan Bu Prof. Susiana. Terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Saya share dulu barangkali materi yang akan saya berikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Arifin, Pak Rudi. Tadi presentasinya sangat komprehensif ya. Jadi kita semua hari ini akan membahas mengenai apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga gitu ya momentum pencapaian SDGs di pasca COVID. Kalau kita bicara mengenai apa yang harus kita lakukan nanti gitu, mungkin kita juga nggak terlepas dari melihat kondisi SDGs tanpa COVID gitu ya, gimana sebenarnya. Sekitar awal Maret tahun ini juga ketika kita belum terlalu awal-awal banget gitu, belum ngeh tentang COVID gitu ya, dan juga pemerintah juga masih, kita belum ada juga bukti ada yang terpapar pada saat itu. Saya bersama dengan Prakarsa menyelenggarakan kegiatan semacam seminar untuk melihat sejauh mana 5 tahun ini sudah berjalan SDGs gitu ya. Nah sebetulnya ada perasaan mixed feeling ya, antara pesimistik sedikit ya, dan juga ada optimistik gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita melihat memang perjalanannya itu ada apa ya? Ada sesuatu yang terutama saya waktu di awal bulan Maret itu merasa bahwa ini kok kayak ada slow down sedikit gitu ya SDGs ini. Jadi kalau kita lihat sih sebetulnya bisa dilihat juga RAD misalnya masih belum jalan ya, hampir semua, ada beberapa provinsi yang masih belum jalan. Kemudian juga target nasional sebenarnya kita kan masih belum semua ditentukan juga. Kalau lihat di roadmap misalnya masih baru ada 33 indikator yang tercantum targetnya dengan asumsi ada intervensi. Kemudian ketersediaan data juga sampai sekarang memang BPS sudah bekerja luar biasa. Ada 140 indikator pada level nasional dan provinsi. Walaupun 40 indikator masih menggunakan small area estimation ya. Kemudian juga saya melihat belum ada prioritisasi terutama di daerah gitu untuk indikator step per tahun misalnya. Dan yang paling penting tadi Mas Rudi sebenarnya juga udah, Mas Rudi dua-duanya Rudi ya, sudah menyampaikan juga ada semacam loose gitu, ada less attention, less coverage pada saat bulan Maret dan ke belakang-belakang itu agak bikin hati agak ketar-ketir gitu ya. Tapi di sisi lain juga sebetulnya progres dari sisi pencapaian target indikator itu sudah mulai ada ya. Kalau saya di SDG Center udah mulai monitoring terus. Kita walaupun sekarang menggunakan data Susenas 2019 ya, udah mulai dicoba, tapi ini misalnya membandingkan antara 2015 baseline dengan yang kita coba analisis di 2018, sebenarnya udah mulai ada kemajuan di sini gitu. Jadi kalau melihat skor misalnya ya, itu ada peningkatan secara general, Mas Rudi. Jadi ada sekitar hanya 6 provinsi yang memiliki nilai yang menurun gitu skornya. 28 provinsi, sekitar 82% itu mengalami peningkatan skor. Kalau lihat hijau-hijaunya, kalau lihat di sini nggak signifikan, tapi sebenarnya kalau kita hitung tuh ada lah gitu ya. Peningkatan gitu skor. Jadi kalau bisa, artinya apa? Artinya bahwa di tahun 2030 kemungkinan untuk dicapai itu bisa gitu ya. Tapi hanya hanya berapa persen, tidak terlalu banyak peningkatannya. Artinya kan ini ada sedikit optimis gitu ya. Nah ini yang kita lihat dari SDGs. Tadi sih sebetulnya Mas Rudi juga sudah menyampaikan graf ini dari UNDESA 2020 ya, dan Mas Rudi Bappenas tadi juga sudah menyampaikan sangat komprehensif mengenai apa yang akan terjadi dengan goals, beberapa goals yang kemudian dibahas satu persatu gitu ya. Kalau kita melihat di sini sebetulnya tadi kan yang dibahas tuh terkait dengan goals mengenai ekonomi dulu ya. Ini yang paling kena nih. Di sini kan kalau kesehatan oke lah, itu udah pasti ya, kita nggak tahu nih nilainya ke depan seperti apa untuk kesehatan. Tapi ekonomi ini kena banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi sebenarnya banyak prediksi. Tadi Mas Rudi bilang kita harus adjust, betul banget, kita harus adjust untuk kira-kira target ke depan kira-kira berapa gitu ya. Karena kan ini
kayaknya turunnya luar biasa. Kalau IMF kan dia bilang kita bakalan ambruk banget 2020, 0,5%. Sementara dari Bank Dunia bilang kita bisa turun menjadi minus 3,5% sampai 2,1%. Belum lagi kalau dari SDG Center juga kita juga ada studi, kebetulan Mas Arief melakukan studi juga, ada kira-kira kita menjadi 1,0 sampai 1,8 ya dari standar sekitar 5%. Nah, ini gimana nih kita nanti menyesuaikannya? Ini sangat uncertainty banget gitu ke depan gitu. Ini kan sangat pengaruhnya besar terhadap target-target kita yang lain gitu. Karena kan kita udah menentuin target walaupun belum semua ditentuin target, tapi tetap harus kita adjust kembali gitu ya. Kemudian terkait goals apa nih? Goals 2 terutama. Goals 2 ini kan luar biasa nih. Di sini kan kita kemungkinan ya karena adanya terjadinya penurunan tingkat kenaikan tingkat poverty rate ya di sini. Jadi di sini Semeru kemarin sempat menghitung mungkin kita dari 9,2 menjadi 9,7. Ada sekitar 1,2 juta masyarakat miskin ke depan gitu ya. Ini artinya kan juga karena ada interlinkages ya dengan yang lain, dengan indicators yang lain, stunting, kemudian wasting, ini juga akan jadi masalah. Jadi target kemungkinan harus di-adjust kembali gitu ya. Kira-kira seperti apa? Nah, yang paling penting adalah tentu kita harus berpikir nih kira-kira mau diapain kalau gini gitu ya. Nah kan kalau misalnya zero hunger kayak kita semua konsentrasinya ke goals kesehatan, konsentrasi ke goals ekonomi dengan bantuan-bantuan sosial gitu ya. Sementara di sini kita agak kurang menurut saya nggak tahu. Kemarin sempat juga didiskusikan dengan Bapak dari Jawa Barat mengenai hal ini dan ada juga policy paper-nya yang bisa dilihat di SDG Center website. Itu juga kita ngomongin mengenai pertanian. Pertanian gimana nih? Sampai sekarang nggak tahu ya arahan-arahannya kayak gimana misalnya untuk pertanian, karena kan ini sebenarnya menjadi sektor yang sangat luar biasa, yang strategik, yang ke depan bisa kita manfaatkan untuk handling semua gitu. Kemungkinan besar ini bisa jadi semacam akselerator gitu untuk semua goals ya. Jadi pertanian ini kayaknya mestinya perhatiannya luar biasa karena sekarang nih misalnya lagi panen ya, lagi panen tuh kan kelebihan apa nggak tahu di manain beras, nggak tahu Mas Bayu nanti yang mesti ngebahas soal ini gitu ya. Kalau di daerah tuh mestinya kan BUMD ambil alih gitu ya. Ini gimana nih sampai beli? Termasuk perikanan juga kayak misalnya nelayan-nelayan itu ngeluh juga karena nggak ada yang beli, karena daya beli masyarakat juga rendah. Nah kayak gini-gini. Kemudian kalau kita lihat misalnya sektor pertanian kan sekarang umur masih 40 sampai 60 ya. Dan sebenarnya ini sektor yang relatively lebih aman ya, maksudnya untuk kena affecting by COVID gitu. Karena mereka kan di lahan yang luas dan lain sebagainya. Nah hal ini strategi yang harus ke depan yang harus mulai difikirkan. Kalau tadi Mas Arifin cerita mengenai lingkungan hidup mungkin aman gitu ya, tapi sebenarnya nggak aman juga ya, karena kan yang kita bahas kan pencemaran udara, nanti ke depan juga sebentar lagi PSBB dibuka juga akan kembali lagi gitu. Hanya sementara yang kita harapkan kan sebenarnya lebih banyak ke komitmen climate change, climate action dan lain sebagainya. Yang ini yang kita harapkan sebenarnya ada komitmen pendanaan untuk kita ya, yang ke depan kemungkinan akan nggak ada lagi atau jatuh atau berkurang gitu. Ini juga jadi persoalan ya. Kemudian juga masalah perempuan juga dibahas juga karena di sini memang ada kecenderungan violence against women dan lain sebagainya. Kalau perempuan di rumah terus kerjanya double 2 kali ya, kerja ya sambil webinar ya sambil masak dan lain sebagainya, ini mungkin perlu diperhatikan. Jadi banyak banget yang hal-hal yang sifatnya interconnection antara satu dengan yang lain yang mungkin kita juga harus bahas ke depan, karena inti dari SDGs indikator nggak berdiri sendiri, sehingga apapun juga yang terjadi dengan satu indikator akan berpengaruh terhadap yang lain. Itu yang saya rasa mungkin nggak bisa saya bahas semua karena waktu yang hanya sebentar ya, tapi yang paling penting adalah bahwa apa yang bisa kita lakukan adalah mungkin sambil men-scale up respons ya, karena ini yang paling penting kan, nyawa manusia dulu yang paling penting yang kita duluin gitu ya. Untuk mengurangi COVID,
Tapi yang paling penting adalah bahwa kita tuh apapun juga respon kita pasti nggak terlepas dari skema SDGs sebenarnya gitu. Kalau kita mau jujur, apapun juga yang lakukan uji terhadap, cuman emang kalau COVID nggak ada ya, maksudnya pandemi yang kayak gitu tuh nggak explicitly ada di dalam SDGs disebutkan indicators yang eksplisit. Kita cuma mengenal indicators tuberkulosis, kemudian HIV, tapi nggak ada yang bicara mengenai misalnya bagaimana pandemi terjadi. Tapi intinya adalah sama pada dasarnya. Apapun juga yang terjadi dengan COVID kan intinya hampir sama dengan apa yang harus kita lakukan terhadap tuberkulosis, apa yang harus kita lakukan terhadap HIV dan lain sebagainya. Protokolnya udah clear gitu ya. Mungkin kita harus berpikir terbalik ya. SDGs itu menjadi opportunity solusi. Seperti tadi saya bilang, kita mungkin agak kurang konsentrasi pertanian, strategiknya seperti apa gitu ya. Walaupun saya tahu kementerian udah berbuat banyak, Mas Bayu tentunya udah memikirkan sangat banyak. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ya nggak pernah kita hadapi sebelumnya gitu ya. Nah ini kan opportunity buat kita untuk kita balik lagi ke pertanian, untuk kita menggenjot kembali pertanian gitu ya. Jadi bukan kita berpikir bahwa pandemi COVID ini memberikan eksternalitas negatif bagi SDGs, tapi sebaliknya kita bisa fokusin untuk yang mana dulu, karena mungkin aja yang kita fokuskan itulah yang menjadi penyeret atau menjadi penarik bagi semua indicators yang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi yang paling penting lagi tentu tadi seperti disampaikan juga oleh mungkin bahwa kita harus resetting kembali priority, realokasi resources, kemudian karena ya itu tadi saya bilang yang sekarang mungkin prioritinya kita nyelamatin dulu orang hidup berapapun at cost gitu ya, berapapun biayanya gitu. Tapi yang paling penting krisis ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini memang itu yang menjadi basic pemikiran dari SDG sendiri ya, living no left behind. Kemudian kita juga memprioritaskan bagi yang paling rentan, walaupun tadi Mas Bayu juga sempat bilang, gimana nih yang menengah, betul yang menengah ini nggak pernah diperhatiin gitu ya. Saya orang-orang yang menengah maunya sih kalau bisa tax free ya, listrik dikurangin, dibayarnya jangan yang 500 watt aja, tapi yang juga 900 ke atas juga dikasih dong misalnya pengurangan dan lain sebagainya. Yang penting adalah bahwa COVID ini menjadi wake up call gitu ya untuk partnership SDGs 17. Lebih baik kita juga sekarang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan bikin riset yang bagus. Ini menjadi science policy society interface gitu, memperkuat kapasitas nasional untuk science based decision making karena ini selama ini sering ditinggalkan gitu. Nah, apa yang mau kita lakukan untuk menjaga momentum sebenarnya ya yang paling penting kembali memperbaiki strategi komunikasi SDGs. Ini sosialisasi masif yang sekarang bisa kita kaitkan dengan pandemi gitu ya. Kalau bisa sih apa-apa ya udah SDGs pandemi semua, tapi terus bergema jangan sampai lockdown karena hasil riset dari dari UI itu yang bilang media Indonesia tuh mencikapi SDGs tuh sangat tidak tidak terinformasikan dengan baik. Hanya beberapa SDGs saja yang misalnya di-frame berdasarkan concern public policy. Kemudian juga tidak disimpulkan dari hasil riset itu bahwa media Indonesia itu tidak terinformasikan secara baik mengenai SDGs. Ya kalau ngobrol-ngobrol di daerah dengan Pemda gitu ya, teman-teman di Pemda, mereka tuh sering banget gitu, suka jadi emosi kalau ngomong SDGs gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Kenapa ya? Ini kok begini? Ini kok aturannya campur? Aduh, saya bilang ini pasti something to do with communication. Jadi itu yang perlu terus kita jaga gitu ya. Kemudian juga tentu sekarang kita harus memprioritaskan SDGs pada hal-hal yang urgentnya. Jadi level of urgency-nya, low hanging fruit-nya, interlinkages analisisnya yang memberikan sedikit policy gap. Kemudian setting nasional regional SDGs target itu tentu harus dilakukan. Mari kita diskusikan bersama gimana kita meresetting kembali target-target gitu ya. Dan kemudian kalau memang mengembangkan knowledge capacity, kemudian yang penting adalah financing SDGs-nya nih gimana nih, bisa nggak kita jaga nih ya. Kan udah ada hub, financing hub, kemudian ada partnership, ada juga profit dan lain sebagainya. Ini harus kembali kita jaga. Dan yang paling
tentu monitoringnya dan evaluasi. Jadi dashboard BPS itu harus terus ada, harus bisa kita pakai, bisa kita tahu sejauh mana kemajuan dari SDGs. Itu aja barangkali Mas. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Susi. Ini memang kalau para ahlinya bicara memang susah nih, banyak banget materinya yang harus disampaikan. Ya, jadi tapi sama kira-kira nadanya. Jadi ada semacam apa ya, iri gitu. Kenapa sih yang ngetop kenapa kok yang ngetop COVID bukan SDGs, kira-kira gitu. Baik.